Halo semuanya, jumpa lagi di Story Nonime. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Tokyo Ghoul. Ketika hampir setengah populasi manusia adalah seorang kanibal. Pertama, di dunia ini terdapat makhluk seperti manusia dan hidup seperti manusia, tetapi mereka memiliki kelebihan fisik sebagai senjata yang disebut kagune dan mereka disebut ghoul. Sayangnya, ghoul ini tidak bisa memakan makanan selain daging manusia. Mereka hidup di samping manusia sembari memangsanya. Karena itu, terciptalah sebuah organisasi pemerintah yang bertujuan memusnahkan ghoul ini, yang disebut CCG. Film diawali dengan dua orang remaja bernama Ken Kaneki dan sahabatnya Hideyoshi. Mereka berbincang di dalam kafe dan membahas banyak hal, termasuk tentang ghoul dan tentang seorang gadis yang bernama Rize Kamishiro yang sedang ditaksir oleh Kaneki. Kaneki merupakan anak remaja yang terkenal kutu buku dan pendiam. Tak lama gadis itu pun datang ke kafe tempat mereka berada. Kaneki yang gugup lantas menjatuhkan buku yang dari tadi dipegangnya. Gadis itu lantas mengambil buku Kaneki dan ternyata mereka menyukai penulis buku yang sama. Mereka pun mengatur jadwal untuk berkencan. Dan saat berkencan mereka langsung akrab karena memiliki hobi yang sama. Setelah berkencan semalaman mereka pun berjalan bersama untuk pulang. Rize lalu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengatakan perasaannya kepada Kaneki. Setelah itu Rize lantas memeluk Kaneki yang masih terdiam. Namun dengan tiba-tiba Rize menggigit bahu Kaneki. Ternyata Rize merupakan salah satu ghoul yang berkeliaran dan sengaja mendekati Kaneki untuk dijadikan mangsa. Kaneki lantas berusaha keras untuk melarikan diri dari Rize. Ia merangkak untuk mencari pertolongan. Namun hal itu malah membuat Rize semakin bergairah. Rize lantas menusuk Kaneki dengan kagune yang ia miliki. Sampai tiba-tiba sebuah bangunan jatuh tepat menimpa Rize dan langsung menewaskannya. Berbeda dengan Rize, Kaneki justru bisa diselamatkan. Ia mampu bertahan dengan bantuan organ dalam tubuh Rize yang ditransplantasikan ke dalam tubuhnya. Di lain tempat menampilkan dua karakter bernama Mado dan Amon yang sedang menyandra sesosok ghoul yang mereka temui di distrik 20. Mereka adalah bagian dari CCG. Mereka memang agen yang sangat handal dan berkali-kali berhasil menangkap dan membasmi ghoul. Setiap agen memiliki senjata khusus dari kagune para ghoul yang mereka tangkap, dan senjata itu bernama Quenquist. Setelah kecelakaan yang menimpanya, Kaneki akhirnya bisa pulih dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Saat berada di kampusnya, ia bertemu dengan Hide, sahabatnya. Hide lalu mengajak Kaneki untuk makan. Namun hal aneh terjadi saat ia memakan makanan. Ia mulai merasakan mual dan memuntahkan semua makanan itu. Setelah sampai di rumah, ia mencoba kembali memakan makanan yang ada di dalam kulkasnya. Namun lagi dan lagi ia memuntahkan semua itu. Dari televisi di rumahnya ia mendapat berita bahwa seorang ghoul tidak bisa memakan makanan manusia. Kaneki yang merasa frustasi lantas pergi membasuh wajahnya dan menatap wajahnya di cermin. Ia pun melihat bahwa sebelah matanya memperlihatkan mata seorang ghoul. Hal ini terjadi karena organ dalam yang ada di tubuh Kaneki adalah milik Rize. Ia pun harus menghadapi kenyataan hidup sebagai setengah ghoul dan setengah manusia. Ia pun lantas berjalan keluar dan melihat kepada manusia-manusia di sekelilingnya. Entah mengapa ia malah merasa lapar melihat manusia-manusia itu. Lalu tiba-tiba ia mencium bau yang lezat dari satu tempat. Setelah menyusuri jalan, ia melihat seorang ghoul yang sedang memakan manusia. Lelaki itu lalu menawarkan makanan kepada Kaneki. Namun tiba-tiba lelaki itu dibunuh oleh seorang ghoul lain bernama Nikichio. Ia berkata bahwa distrik 20 adalah wilayah miliknya. Setelah hal itu, ia pun berniat membunuh Kaneki juga.
Namun tiba-tiba Kaneki ditolong oleh seorang wanita yang merupakan ghoul yang bernama Touka Kirishima. Ia merupakan pelayan di kafe Anteiku yang biasa didatangi oleh para ghoul. Ia berhasil mengalahkan Nikichio dan membuatnya kabur. Touka lalu melihat Kaneki yang kelaparan. Ia pun menawarkan sebuah tangan manusia kepada Kaneki. Akan tetapi Kaneki lantas langsung menolaknya karena ia masih merasa bahwa dirinya adalah manusia. Ia pun akhirnya pulang dan terpaksa harus menahan rasa laparnya. Ia benar-benar tidak bisa menahan rasa laparnya lagi. Keesokan harinya ia pun pergi menemui Touka dan meminta bantuan untuk menemukan makanan untuknya. Setelah itu muncullah pemilik kafe yang bernama Yoshimura menawarkan sesuatu yang bisa dimakan oleh Kaneki, yaitu kopi. Kopi adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang bisa dikonsumsi oleh ghoul. Beberapa hari kemudian Kaneki memulai kehidupannya sebagai seorang pelajar seperti biasa. Ia menutupi sebelah matanya yang sewaktu-waktu sering berubah menjadi mata ghoul ketika sedang lapar. Namun semua berubah ketika Kaneki bertemu dengan Nishio yang merupakan guru di sekolah Kaneki. Ia juga dekat dengan Hide, sahabat Kaneki. Hal itu malah membuat Kaneki khawatir. Dan benar saja tujuan utama Nishio mendekati Hide adalah untuk memangsanya. Hal itu membuat Kaneki terkejut. Ia tidak bisa melawan Nishio yang jauh lebih tangguh darinya. Ia juga belum mengetahui cara untuk menggunakan kekuatan ghoul miliknya. Ia berusaha keras membangkitkan kekuatannya dan akhirnya berhasil di saat Nishio hendak membunuh Hide. Dan dengan kekuatan yang dimilikinya, ia pun berhasil mengalahkan Nishio. Namun hal itu belum berakhir. Karena Kaneki yang melihat sahabatnya bersimbah darah justru tidak bisa mengendalikan dirinya. Hal ini terjadi karena jiwa Rize di dalam tubuh Kaneki yang masih menggebu-gebu. Setelah melihat ke arah cermin, Kaneki pun tersadar bahwa ia tidak boleh memakan sahabatnya sendiri. Setelah itu Kaneki lantas membawa Hide ke rumah sakit untuk dapatkan pertolongan. Dan ia pun langsung pergi ke kafe Anteiku untuk merenungkan dirinya. Ia pun lantas bertemu dengan Yoshimura dan menceritakan keluh kesah yang dimilikinya. Yoshimura lalu berkata bahwa Kaneki adalah orang yang beruntung, bisa menjadi setengah ghoul dan setengah manusia. Yoshimura juga berkata kepada Kaneki bahwa semua pengunjung dan pelayan yang bekerja di kafenya itu adalah ghoul. Karena hal itu, Kaneki akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan di kafe Anteiku. Ia ingin menjalani kehidupannya sebagai ghoul dan manusia. Di samping hal itu, Kaneki juga diperintahkan untuk mencari makanan bersama seorang pelayan yang bernama Yamo. Mereka sering mencari mayat manusia di sekitar tepi jurang untuk dijadikan makanan. Keesokan harinya beredar kabar bahwa agen CCC sudah berada di distrik 20. Agen tersebut adalah Amon dan Madu. Mereka berdua adalah agen yang pintar dan handal. Selain itu mereka juga dibekali senjata yang kuat. Madu dan Amon banyak menghabisi para ghoul yang berada di distrik 20. Beberapa saat kemudian ia pun menemukan dua orang yang mereka curigai adalah seorang ghoul dan Madu langsung bersiap untuk mencari keberadaan dua orang tersebut dengan bantuan anggota CCD yang lain. Kedua orang yang menjadi target Madu adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka merupakan tamu khusus di kafe Anteiku. Mereka adalah Ryoko dan anaknya yang bernama Hinami. Beberapa waktu sebelumnya Ryoko dan Hinami mendatangi kafe Anteiku dan menemui Yoshimura untuk meminta perlindungan. Mereka cukup dekat dengan pelayan-pelayan yang berada di kafe itu. Kaneki sering mengajari Tsunami tentang banyak hal. Kembali kepada Madu yang sudah berhasil menjebak Ryoko dan Hinami. Di balik semua itu terkuak bahwa tujuan utama Amado pergi ke distrik 20 bukan untuk membunuh para ghoul, namun ia ingin mencari keberadaan Jason dan Rizzy. Karena berada dalam keadaan terpojok, Ryoko akhirnya meminta Hinami untuk kabur dari tempat itu dan ia yang akan melawan.
Setelah itu, Madu menunjukkan bahwa ternyata senjata atau Kagune yang dimiliki Madu adalah Kagune dari suami Ryoko. Hal itu membuat Ryoko sangat marah, namun ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Hinami berusaha sekuat tenaga untuk berlari menjauh dari tempat itu. Ia berlari dan menemui Kaneki. Ia pun meminta bantuan kepada Kaneki untuk bisa menyelamatkan ibunya. Namun, hal itu percuma saja. Kaneki hanya bisa melihat kejadian mengerikan yang menimpa Ryoko. Ia tidak bisa membantu karena ia belum tahu cara menggunakan kekuatan Ghoul-nya. Pada akhirnya, Hinami dan Kaneki hanya bisa melihat Ryoko tewas begitu saja. Hinami sangat sedih dan menangis karena harus melihat ibunya sendiri tewas di depan matanya. Karena kejadian itu, Kaneki lalu memberitahu hal itu kepada pelayan-pelayan yang berada di kafe Anteiku. Mendengar hal itu, Touka menjadi sangat marah. Ia pun pergi dan bergegas menemui agen tersebut. Setelah tiba di sana, Touka berhasil membunuh bawahan Madu. Hal ini terjadi karena ia tidak sanggup melawan Madu dan Amon yang terlalu kuat untuknya. Ia pun kembali ke kafe Anteiku dengan luka sekujur tubuhnya. Kaneki yang berada di kafe pun sangat terkejut melihat hal itu. Keesokan harinya, Kaneki meminta bantuan Touka untuk melatihnya. Ia ingin bisa mengendalikan kekuatan Ghoul yang ada pada dirinya. Tujuan Kaneki adalah membalaskan dendam akibat kematian ibu Tsunami yang dilakukan oleh kedua agen CCG. Setelah berlatih beberapa lama, akhirnya Kaneki mampu menguasai kekuatan Ghoul yang dimilikinya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pelatihan itu selesai, Kaneki dan Touka membuat rencana untuk membunuh kedua agen tersebut. Di sisi lain, terlihat bahwa Hinami ternyata sudah masuk ke dalam perangkat Madu yang memancing Hinami dengan menggunakan tangan milik ibunya. Dan hal itu berhasil menyebab Hinami. Mengetahui hal itu, Kaneki dan Touka bergegas untuk mencari keberadaan Hinami. Setelah mencari beberapa lama, Touka akhirnya berhasil menemukan Hinami yang berada di bawah sebuah jembatan. Sementara di tempat lain, Kaneki menemui Amon dan berniat menghambat pergerakannya. Pertarungan antar Kaneki dan Amon pun tak terhindarkan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia pun mencoba mengalahkan Amon. Namun Kaneki tidak bisa mengalahkan Amon karena senjata yang dimiliki Amon sangat kuat. Namun Kaneki tetap tidak menyerah begitu saja. Sampai pada akhirnya sifat Rize mendominasi tubuhnya. Dengan keadaan setengah sadar, Kaneki langsung memakan Amon. Hal itu membuat Kaneki menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan yang dia miliki, ia berhasil mengalahkan Amon. Kaneki lalu dibayang-bayangi oleh keberadaan Rize. Hal itu membuatnya hilang kontrol dan kendali kepada dirinya sendiri. Ia lalu berkata kepada Amon bahwa jika manusia mempercayai Ghoul, maka Ghoul dan manusia bisa hidup berdampingan. Setelah itu, Kaneki lantas meminta Amon untuk kabur dari tempat itu karena ia tidak ingin membunuhnya. Setelah kejadian itu, Kaneki lantas pergi dan langsung menemui Touka. Di tempat lain, Touka juga berusaha keras untuk mengalahkan Madu. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Madu, ia tidak bisa mengalahkannya. Dengan Kagune milik ibu Hinami, Madu menjadi semakin kuat dan menjadikan itu sebagai senjatanya. Hal tersebut lantas membuat Touka semakin marah. Kemarahannya itu malah membuatnya mengambil langkah ceroboh yang membuat Madu hampir membunuhnya. Namun Hinami lantas berhasil menyelamatkan Touka dengan Kagune dari ayah dan ibunya. Hal itu berhasil membuat Madu terkapar. Touka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan lantas bergerak untuk membunuh Madu. Setelah kejadian itu, Hinami memutuskan untuk pergi ke distrik 24 untuk berlindung. Sementara Touka, Kaneki, dan pelayan kafe lainnya kembali menjalani hidup mereka seperti biasanya. Kehidupan di distrik 20 mulai berjalan seperti biasa. Film diakhiri dengan memperlihatkan Amon yang mendatangi makam milik Madu. Ia pun lantas berjanji bahwa suatu saat dia akan membalaskan dendam untuk Madu dengan membunuh semua Ghoul yang ada. Dan film pun selesai. Jika kalian tertarik dengan alurnya, nonton alur cerita sequel keduanya di sini.
Jangan lupa subscribe dan nonton alur cerita film menarik lainnya di sini. Terima kasih.